Assalamualaikum teman-temanku dimanapun anda berada. Jumpa lagi dengan channelnya Aziz Pertiwi. Yang selalu akan mengedukasikan tentang kebaikan. Karena hal-hal kebaikanlah yang akan memberikan kita kebaikan. Kalau bukan kebaikan tidak ada kebaikan, hanya kejelekan. Oke teman-teman, sebelum kita lanjutkan, kita harus mengingatkan teman-teman dulu bahwa tetap ikuti anjuran pemerintah. Sering pakai masker, keluar rumah seperlunya aja. Habis keluar rumah jangan lupa cuci tangan dan ganti semua pakaian yang habis dipakai. Stay home itu lebih baik teman, untuk supaya bisa memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini teman-teman. Janganlah bandel. Supaya bisa cepat selesai masalah ini. Iya. Usman Konslet lagi akan mengedukasikan tentang poligami. Kenapa saya mengedukasikan tentang poligami teman-teman? Karena hal-hal inilah yang banyak dianggap sepele bagi orang-orang. Padahal itu bisa menyerumuskan mereka ke jalan yang tidak baik. Atau kalau kita bicara agama, tidak akan pernah mencium baunya surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya angkat tema ini teman-teman? Karena ini dianggap biasa, kadang-kadang saya lihat orang anggap sepele masalah ini. Padahal hal ini tidak bisa dianggap sepele teman-teman. Jangan lupa subscribe. Banyak juga kalangan dari ulama, ustaz-ustaz yang menyatakan bahwa mengikuti sunnah Rasul. Sunnah Rasul dari mana? Tidak ada sunnah Rasul itu kawin-kawin seperti begitu. Karena Nabi kalau kita pelajari baik-baik itu, Nabi mengawini atau menikahi seseorang itu pasti ada konsekuensinya, pasti ada sebabnya teman-teman. Kalau sekarang kebanyakan kawin karena nafsu, atau mau dibilang Bang. kalau kita pelajari secara akal pemikiran teman-teman tentang poligami ini, mungkin di mata orang memang bagus, tapi asal teman-teman tahu, satu saja teman-teman itu bisa membuat teman-teman terjerumus ke neraka jahanam. Itu bisa dipastikan teman-teman. Karena apa? Disitulah kita diangkat sebagai jadi pemimpin, imam dalam rumah tangga. Jadi kalau cukup 2, bayangkan 2 hari. Bagaimana? Memang Anda menganggap sepele tentang poligami itu teman-teman. Banyak yang menganggap sepele itu. Karena katanya mengikuti sunnah Rasul. Dari mana? Mau ku kawinin nenek-nenek, mau ku kawinin sama orang tua, malah dia kawinin yang cantik-cantik semua, yang bagus-bagus semua. Dari mana? Jadi tidak bisa kita anjurkan bahwa itu adalah sunnah Rasul punya istri lebih dari 1. Karena sekarang bukan zamannya lagi untuk menolong. Bukan menodong. Katanya menodong. Menolong dari mana? Satu saja setengah mati dia perbaiki. Mau kasih cukup 2. Karena apa? Logikanya menyatakan begitu teman. Sudah banyak contoh yang bisa saya lihat. Sudah banyak contoh yang pernah saya lihat. Orang yang berpoligami itu tidak bakalan tenang hidupnya. Walaupun ada, tapi itu mungkin di luaran, tapi di dalamnya tidak bisa.
Karena pertama, disitulah kalian bisa digoda. Coba bayangkan, kau pergi di sebelah, marah di sebelah, pergi di sebelah, marah yang di sebelah, perasaan yang di sebelah. Logikanya di mana, teman? Sedangkan satu saja, saya bisa jamin setengah mati, karena kita tahu wataknya perempuan bagaimana. Kita tahu itu wataknya perempuan itu bagaimana. Kamu pakaikan ilmu, itu lagi tambah tidak bagus lagi. Berarti Anda kerjasama dengan setan atau jin, mengguna-gunai perempuan supaya bisa tunduk sama kau. Berarti Anda kerjasama dengan jin atau setan. Karena saya jamin tidak ada perempuan yang ikhlas untuk dipoligami. Kalau zaman now, zaman sekarang, tidak ada. Kecuali kau punya ilmu. Tapi kau pakai ilmu kan tidak bagus lagi jalannya ceritanya. Iya. Kau pakai ilmu tidak bagus lagi jalan ceritanya. Kau bersekutu lagi dengan jin atau setan. Itu teman-teman. Dan sering dianggap sepele seseorang itu bahwa poligami itu atau beristri lebih dari satu itu bagus, kata mengikuti sunnah Rasul. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Kalau saya itu tidak mengikuti sunnah Rasul, cuma mengikuti hawa nafsu. Itulah kalau Usman Konslet ngomong itu begitu. Apa tidak benar, teman-teman? Betul. Kurasa itu benar semuanya. Karena kita tidak akan pernah tahu hati seseorang. Apakah tidak sakit perempuan yang satu, istri satu, kalau kita pergi sama istri sebelah, istri satu, apakah dia tidak sakit hati? Apakah dia tidak sakit hati nih istri yang satu ini kalau kita ke sebelah, ke istri yang satu? Coba pikiran pakai akal logika, teman. Satu saja belum tentu Anda selamat, apalagi mau kasih cukup dua. Di blender kau. Itu istilah aku itu. Istilahnya semua konslet di blender. Kau yang jamin, kau yang tanggung dosa anak istrimu nanti di akhirat. Itu mampu kau. Makanya orang-orang yang berniat poligami, hati-hati. Anda tidak akan selamat. Karena satu saja belum tentu bisa kau bimbing istrimu, apalagi mau kasih cukup dua. Mau pakai ilmu tambah di blender kau, karena kau kerja sama dengan jin atau setan. Karena Allah tidak mengajarkan ilmu untuk melet-melet perempuan. Orang nikah itu sesuai dengan hati nurani, suka sama suka, itu aja. Tidak ada bilang mau pakai ilmu. Karena kalau orang sudah pakai ilmu itu, teman-teman, bisa dikata itu bisa kerjasama sudah dengan setan itu atau jin. Dan biarpun kau pakai ilmu bagaimana, tidak bakalan kau bisa tundukkan itu seorang perempuan. Baca. Tidak bakalan bisa dia ikhlas menerima kalau kau kawin lagi. Tidak bakalan. Karena sudah dilihat dari sekarang, sudah kita bisa lihat semua itu. Jadi janganlah kalau kalian mengatasnamakan sunnah Rasul itu cuma menolong. Rasulullah itu menolong, dia menikahi istri-istri sahabatnya yang meninggal karena perang. Supaya tidak dilecehkan sama orang lain, makanya dia nikahi.
kau mau nikahi orang tua? Tidak bakalan. Tidak bakalan kau cari orang tua, nenek-nenek yang bisa ditolong situ. Cari jauh di situ. Cari saja di situ nenek-nenek yang jompo-jompo tua itu yang bisa kau tolong, kau nikahi itu. Itu baru menolong namanya. Bukan menolong kalau cari cewek cantik. Itu namanya nafsu. Begitu kan teman-teman? Jadi jangan mengatasnamakan sunnah Rasul kalau hanya nafsu yang ada di hati kau. Hati yang mau melakukan begitu, saya bisa jamin satu saja setengah mati kau. Apalagi ongkos cukup 2. Menafkahi istri lahir batin, menafkahi anak-anakmu. Dari mana? Apakah kau mampu menundukkan hatinya itu seorang perempuan istrimu itu? Mampukah kira-kira? Mampukah kira-kira kau ikhlas? Mampukah kira-kira dia ikhlas kalau kau kawin lagi? Itu pikir pakai logika, jangan pikir pakai nafsu. Kalau dipikir pakai nafsu ya memang kendati bujuk istri ke sana kamari, mau nikah lagi, bujuk istri mau nikah lagi. Dah bang. Kebanyakan dianggap sepele, katanya sunnah Rasul. Sunnah Rasul dari mana? Makanya pelajari baik-baik itu, baru kau bilang sunnah Rasul. Jangan mengatasnamakan agama. Dan saya bisa jamin Anda pasti dibelender. Karena satu saja pasti Anda tidak bisa taklukkan hati seorang perempuan. Betul. Satu saja istrinya sudah pio belum masuk neraka sudah ada di neraka. Maka cukup 2. Itu teman-teman, edukasi kali ini, bahwa banyak kalangan yang mengatasnamakan mengikuti sunnah Rasul kalau menikah lebih dari 1. Padahal dia tidak tahu bahwa dia cuma mengikuti hawa nafsunya. Satu saja belum tentu bisa disempurnakan, apalagi kalau cukup 2. Baru sistemnya tidak menolong lagi. Kalau Nabi itu dulu menolong, dia cuma menolong. Kalau sekarang enggak, cari cantik-cantik. Dari mana? Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Oke teman-teman, mudah-mudahan edukasi kali ini bermanfaat. Bahwa saudara-saudaraku yang ingin poligami, siapa tahu ada saudara-saudara yang ingin poligami, pikir baik-baik Jo. Pikir baik-baik, dipikir baik-baik sebelum Anda terjerumus. Dianggap sepele kan? Satu saja belum tentu bisa kau tanggulangi. Satu saja itu, apalagi kalau kau masih cukup 2. 1, jangan pernah coba-coba menggunakan ilmu untuk menundukkan seorang istri, karena saya bisa jamin itu tidak ada berkah. Karena kau bersekutu dengan jin atau iblis. Itu teman-teman, edukasi kali ini semoga bermanfaat. Dan yang ingin poligami, pikir-pikirlah dulu. Bahwa jangan Anda mengikuti hawa nafsu Anda. Supaya saudara-saudara yang ingin begitu bisa selamat dunia akhirat. Satu aja lebih baik. Kalau bisa kau taklukkan, dia bisa mengerjakan seluruh perintah Allah. Kalau kau bisa taklukkan, dia mengerjakan seluruh perintah Tuhannya. Sebagai tanggung jawabmu sebagai pemimpin, taklukkanlah hatinya untuk mengerjakan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Lu baru best, the best, top. Jangan kau yang diperintah-perintah atau takut-takut istri. Sudah takut-takut istri mau poligami lagi. Innalillah. Oke teman-teman, itulah edukasi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang ingin poligami pikir-pikirlah. Jamin Anda tidak akan pernah menaklukkan hati seorang perempuan yang bikin ikhlas supaya kau bisa menikah lagi, kecuali kau pakaikan ilmu pelet. Tapi kan tidak ada berkahnya juga. Kita kan cari yang ada berkahnya. Dan berhentilah selalu mengatasnamakan mengikuti sunnah Rasul itu. Tiada itu teman-teman. Kalau kau mengikuti sunnah Rasul, carilah jompo-jompo tua di situ kau nikahi, kau tolong. Yang tidak ada keluarganya sama sekali, tidak ada sanak saudaranya. Itu kau cari. Kalau kau pengen mengikuti sunnah Rasul. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat edukasi kali ini, bahwa Acis Pertiwi atau Usman Konslet akan selalu mengedukasikan kebaikan. Tonton terus videonya dan jangan lupa subscribe, share, like, pencet juga tanda loncengnya teman-teman, supaya Anda bisa mendapatkan seluruh video-video terbaru dari Acis Pertiwi atau Usman Konslet, karena dia selalu pasti akan ngoceh terus memberikan edukasi tentang kebaikan. Dan mudah-mudahan kita bisa berguna bagi orang lain. Kalau boleh ada yang salah, itu datanya dari saya. Tapi kalau ada yang kebenaran, itu ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia atau kita semua masih belajar. Saya cuma mengedukasikan yang simpel-simpel aja teman-teman, karena sesuaikan dengan akal dan pemikiran. Kan banyak contoh bisa kita lihat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.